يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmatnya, alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, masih diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dalam kajian keluarga sakinah pada malam ini. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adapun tema kita malam ini adalah dahsyatnya spirit iman yang menjiwai aktivitas seorang relawan. Nah, malam ini udah hadir nih bintang tamu kita yang luar biasa, yaitu Bapak Farid Thalib. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasa, kita juga udah kehadiran yaitu Ustazah Ulfatmi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah, semua yang hadir di Zoom ini. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan semua Bapak Ibu diberi nikmat sehat selalu. Baik, untuk mempersingkat waktu, Indah akan membacakan biografi singkat dari Bapak Farid Thalib. Nama Bapak Farid Thalib. Latar belakang beliau adalah seorang insinyur. Pekerjaan beliau adalah sebagai developer properti dan juga presidium Mercy. Kemudian hobinya otomotif. Beliau adalah pereli baik tingkat nasional maupun internasional. Dan istri beliau bernama Ibu Wahyuni Arsyad. Kemudian anak beliau ada 2 orang, satu yaitu Bapak Ridwan Thalib, dan yang kedua adalah Ibu Farida Thalib. Mempunyai 6 orang cucu, luar biasa Pak. Banyak juga cucunya Pak. Alhamdulillah. Berkah rezeki ya Pak. Amin. Baik, Ustazah, kita langsung aja, boleh tanya jawab Ustazah? Nah, silahkan Bu Indah, silahkan. Terima kasih Ustazah. Pertanyaan yang pertama buat Pak Farid. Sesuai tema, apa yang membuat Bapak mau menjadi seorang relawan Mercy, khususnya di bidang kemanusiaan, dan apalagi itu di daerah konflik, khususnya Palestina. Sedangkan Bapak itu sangat besar perannya, khususnya di Rumah Sakit Indonesia. Sementara latar belakang Bapak bukan medis. Kenapa Pak? Bisa diceritakan? Ya, baik. Terima kasih yang terhormat Ibu Indah sebagai pembawa acara. Lalu ada Ibu Ustazah Ulfatmi Amirsyah ya. Mohon maaf kalau saya masih belum familiar menyebutnya. Ya, juga ya. Para pemirsa pejuang subuh Pondok Indah. Dan walaupun kita acaranya bukan di waktu subuh, ya, tapi tidak mengurangi rasa hikmat. Latar belakang saya ada di dalam organisasi atau sebuah NGO atau sebuah kelompok masyarakat yang memang mempunyai kepedulian terhadap kegawat daruratan, itu tidak lain dan tidak bukan tanpa direncanakan dan sebuah panggilan hati. Jadi saya bergabung dengan Mercy itu karena bersinggungan atau bersahabat atau berkenalan dengan seorang figur yang bernama almarhum Dr. Yose Rizal. Ketika itu singkat kata setelah kita berkenalan, lalu yang pertama kali justru saya diajak untuk ikut di dalam membantu kegawat daruratan, karena memang medis yang mempunyai peran utama, itu kasus bencana
alam ya di Aceh, tsunami di 2004. Perkenalan kami dari tahun 2000. Subhanallah, di sana kami banyak belajar melihat bagaimana kesigapan teman-teman yang memang profesinya medis. Namun di saat yang bersamaan setelah masalah medis dapat di-recovery, walaupun itu makan waktu yang panjang karena memang skala internasional ya bencana alamnya, bencana tsunami-nya, ada pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan infrastruktur. Dan itu banyak sekali NGO dari asing untuk terlibat masalah infrastruktur menghubungi Mercy, tapi Mercy selalu mendivert kepada teman-teman yang memang punya profesi sipil, maksudnya infrastruktur. Lalu saya usul kepada Dr. Yose dan teman-teman ketika itu, kenapa harus diserahkan ke orang? Kan ini sebuah amanah juga. Bagaimana kalau kita tampung, kita himpun pekerjaan-pekerjaan itu, lalu kita yang kerjakan. Terus teman-teman dokter bilang, siapa yang bertanggung jawab? Ya saya tentunya yang memang punya pengalaman kemampuan sedikit lah di dalam masalah infrastruktur. Akhirnya mereka setuju, teman-teman setuju. Nah dari sanalah kita mulai. Jadi Mercy ini bukan hanya melayani masalah kegawat daruratan, masalah kesehatan, tapi juga berkaitan dengan infrastruktur. Karena kan apakah itu bencana alam ataukah itu bencana konflik, pasti setelah recovery kesehatan pasti masalah infrastruktur. Apakah itu rumah tinggal, poliklinik, sekolahan, macam-macam, tempat ibadah gitu. Dari situ akhirnya kita masuk dan kita mulai memang pekerjaan itu tuh di Indonesia. Ada di Padang, bencana Jawa Tengah, lalu di daerah Indonesia Timur. Dan memang kalau secara grafis klimaksnya yaitu di Palestina ya, sampai saat ini di Palestina maupun di Rohingya, begitulah kurang lebihnya. Baik, terima kasih Pak. Kemudian tadi Bapak menyebutkan Mercy. Apa sih arti Mercy itu dan bagaimana visi dan misi dari Mercy ini sendiri? Baik, Mercy itu singkatan daripada Medical Emergency Rescue Committee, dan ini memang awal didirikan ketika itu terjadi konflik di Indonesia bagian timur pasca lengsernya pemerintahan Orde Baru sekitar tahun 99 ya kalau saya tidak salah. Saya belum bergabung tapi saya banyak dapat cerita dari situ. Teman-teman dokter terutama alumni UI ya, Universitas Indonesia, mengambil inisiatif untuk membantu masalah kegawat daruratan, masalah medis. Nah, mereka mewakafkan dirinya. Waktu itu Mercy belum ada nih. Mewakafkan dirinya untuk masuk membantu saudara-saudara kita nih yang sedang konflik. Karena memang itu konflik horizontal. Gitu. Panjang sekali perjalanan itu, kalau nggak salah sampai 12 bulan. Itu di Maluku, sampai ke Halmahera Utara. Tempat-tempatnya itu masih bisa kita lihat ya. Walaupun itu pilu dan pedih. Dan pada akhirnya sujud syukur kehadirat Allah, berdamai. Walaupun sudah banyak korban sampai ratusan, bahkan yang saya dengar ribuan gitu. Nah dari sanalah lahirlah ini wadah Mercy diinisiasi oleh teman-teman dokter, sehingga target utamanya adalah bagaimana kita membantu siapapun yang memerlukan pertolongan kesehatan dimanapun berada. Kita harus berani masuk untuk itu, apakah itu konflik perang ataupun bencana alam, siapapun begitu. Begitulah Mbak Indah, kurang lebih. Pak Farid, ketika Bapak memutuskan menjadi seorang relawan, bagaimana reaksi atau tanggapan dari keluarga Bapak, khususnya istri dan anak Bapak? Ketika itu, karena memang kita dari kecil ya sudah dididik. Kan kita nih lahir sebagai Muslim, begitu lahir udah jadi Muslim, emosinya udah ada, walaupun ilmunya tipis gitu. Nah, karena saya dibesarkan di Betawi, di Jakarta, ya. Jadi pokoknya Islam gitu, pokoknya ilmunya sambil nyari, sambil jalan. Ya. Emosional itu sudah ada, ditanamkan dari mulai orang tua, lalu pergaulan di lingkungan. Dari kecil kita banyak berkenalan dengan kiai-kiai, ulama-ulama, para guru-guru, habaib, dan lain sebagainya.
Sehingga memang sudah tertanam sebenarnya sejak kecil. Walaupun ada nakal-nakalnya, ada juga nakal-nakal remaja ya gitu. Sehingga ketika bertemu dengan suasana seperti apa yang dilakukan oleh Mercy, kayaknya tuh kayak ikan ketemu air gitu. Wah, ini kayaknya menarik gitu. Ada tantangan di situ, ada challenge ya. Dan keluarga mendukung, istri dan anak-anak dukung. Ketika masuk ke daerah bencana alam. Tapi kalau ada masalah konflik, itu mulai agak ada tarik ulurnya di situ. Bahkan akhirnya negosiasinya, ya udahlah ikut, saya bilang gitu. Mau itu. Kebetulan istri saya mau ikut, ya udah saya ajak. Gitu, sama-sama. Kurang lebih begitulah. Istri Bapak ajak ke daerah konflik ketika itu, Pak? Iya. Sudah 2 kali saya ajak ke Palestina, ke Gaza. Bahkan anak saya juga waktu itu yang perempuan ikut. Bahkan skripsinya waktu dia lagi ngambil S1, salah satunya berkaitan komunikasi dengan di daerah konflik. Baik, setelah istri dan anak Bapak terjun langsung gitu ya ke daerah konflik ini, yang tentu resikonya sangat besar dan mungkin bisa kita nggak tahu, wallahu alam ya, istilahnya tuh bertarung nyawa gitu. Apa yang mereka rasakan dan bagaimana dukungan mereka setelah melihat langsung ke daerah konflik ini, Pak? Nah, maksudnya mereka keluarga ya? Iya, istri dan anak Bapak. Oke. Kita juga masuk ke daerah konflik itu bukan, maksudnya gini, bukan mau gaya-gayaan, mau show off, bukan mau ikut perang. Kita punya target, kita sedang jihad pembangunan. Untuk saya, teman yang medis, jihad bagaimana caranya mengobati atau recovery kesehatan yang berkelanjutan. Kan harus punya rumah sakit, kira-kira gitu. Nah, ketika kita masuk daerah konflik, memang yang paling mengerikan ketika perang itu sedang berkobar, 2009. Tapi kan itu tidak panjang. Artinya 2-3 hari sudah gencatan senjata, walaupun mencekam, karena masih sporadik ya, gitu. Kan hanya gencatan senjata, bukan berdamai. Tetap dalam kondisi, ini cerita Gaza ya, dalam kondisi masih berperang. Nah, tapi kehidupan berjalan dengan biasa, gitu. Ada perekonomiannya, ada lalu lintas, ada aktivitas banknya, hal-hal seperti itu tetap berjalan, walaupun itu dalam tanda kutip mencekam. Target kita dari awal kita sudah pasang niat ingin membantu saudara-saudara kita yang di Palestina dalam konteks jihad pembangunan. Gitu. Niatnya itu, karena kita tahu betul dunia intelijen di situ pasti tinggi sekali, baik yang ada di orang-orang Palestina maupun orang-orang Israelnya. Mereka lihat, mereka tahu kita hanya fokus ke masalah pembangunan, dan itulah salah satu memang syarat kita kepada teman-teman yang ada di sana. Kita tidak bersinggungan dengan yang berkaitan dengan friksi atau dengan peperangannya, tapi kita benar-benar membantu masalah kemanusiaan. Dan ini kita merangkul kepada semua faksi. Gitu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Baik, tadi Bapak menjelaskan bahwa ada jihad gitu ya, demi kemanusiaan. Kemudian jihad itu kan bukan hanya berupa tenaga, pikiran, bahkan juga mungkin materi gitu ya, Pak. Yang kami dengar gitu, kami dapat info itu besar ya, pengorbanan Bapak bukan hanya fisik tapi juga materi. Kemudian apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak untuk ikhlas, untuk istiqomah gitu ya, selain fisik dan materi? Ya, baik, terima kasih. Kalau kita cerita keikhlasan, keistiqomahan, apalagi udah menyangkut materi, itu kalau materi itu menurut saya nih ya, mungkin nanti usahanya bisa koreksi. Sebesar apapun tingkat keimanan, ketakwaan kita apapun, belum diuji dengan materi, itu kayaknya belum lulus gitu ya. Itu materi itu bisa merubah segala-galanya kalau menurut saya. Karena memang dari awal kita pasang niatnya kan bertransaksinya sama Allah. Walaupun ketika teman-teman berinisiatif untuk membuat rumah sakit, terus ini hati kecil saya berkata, apa mungkin
kayaknya ngimpi kali ya. Nah, saya cuman ngeliatnya gini, ini yang bicara agak-agak miring, ya jawabnya mesti miring, jadi mesti jadi klop gitu. Kalau jawabnya nggak miring, nggak nemu gitu. Oh, ini takut, nah itu takut, ini nggak berani, ini nggak berani. Ya udah, Bismillah aja deh. Kali-kali aja dicatat sama Allah jadi kejadian, kira-kira gitu. Karena waktu itu sampai dubes Indonesia kita di Kairo, di Mesir ya, kamu udah gila apa mau bikin rumah sakit di sana katanya. Gitu ya. Tapi karena niatannya tuh kuat sekali, walaupun duitnya untuk melakukan itu tuh pas-pasan banget gitu. Tapi subhanallah, atas izin Allah semuanya itu bisa terwujud. Ya. Kadang-kadang kalau lihat sekarang kayak mimpi juga kayak gitu kok bisa kesampaian gitu ya. Tapi itu tadi transaksinya sama Allah, pasti Allah kasih. Yang penting jangan kendor gitu, jangan nanggung-nanggung untuk konsisten ya Pak. Betul. Baik. Sekarang kita beralih ke Ustazah. Tadi ada dukungan Ustazah dari anak istri, yaitu keluarga, kemudian ada pengorbanan, baik tenaga, pikiran, bahkan materi. Dan yang terakhir adalah adanya keistiqomahan. Menurut Ustazah secara agama ini bagaimana Ustazah? Iya, makasih Bu Indah. Ya. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan Pak Farid Thalib ya, bahagia sekali rasanya. Bahkan saya melihat profil beliau itu saya menjadi merinding juga. Waduh, ini benar-benar luar biasa ini. Jadi ada beberapa catatan saya dari pemaparan Pak Farid Thalib tadi. Pertama, bahwa beliau sebenarnya apa yang dilakukan beliau itu salah satu indikator dari ketakwaan seorang muslim. Bahwa sebenarnya di dalam surat Al-Hujurat itu orang yang paling mulia di sisimu itu adalah orang-orang yang takwa. Takwa itu adalah orang yang memiliki kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Nah, kesalehan pribadi itu adalah orang yang memang memahami hakikat iman gitu. Salah satu hakikat iman pada Allah itu adalah memang bagaimana mengabdikan diri sepenuhnya betul-betul dalam rangka mengharapkan ridha Allah. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu bagaimana mengimplementasikan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, jadi orientasinya bukan materi oriented lagi gitu. Jadi orientasinya adalah bagaimana mengharapkan ridha Allah. Nah, ketika orientasi mengharapkan ridha Allah, maka beliau memiliki motivasi yang dalam, motivasi yang tinggi dalam berperilaku, beramal soleh. Kalau tadi kita melihat beliau melaksanakan beberapa perilaku yang menunjukkan kesalehan sosial, seperti tadi itu membantu tugas kemanusiaan di Aceh, di Palestina, itu terlihat implementasi dari iman kepada Allah tadi yang kuat gitu. Bahwa iman itu sesuatu yang di dalam hati kita nukilkan, kita ucapkan dengan lidah, tapi ada implementasinya dalam perbuatan. Nah, inilah yang beliau lakukan gitu. Ini yang sangat mengagumkan. Nah, tadi judul kita Bu Indah, bagaimana dasarnya spirit iman ya, spirit iman dalam beliau melakukan tugas-tugas sebagai relawan. Nah, ini spirit tadi, motivasi yang tadi tulus karena mengharapkan ridha Allah tadi, itulah yang membuat beliau kekeh, beliau kuat ya untuk melakukan berbagai aktivitas di bidang kemanusiaan. Walaupun begitu banyak hadangan-hadangan, rintangan-rintangan, tapi motivasi tadi betul-betul memberikan spirit kepada beliau gitu. Sehingga apapun beliau hadapi dan beliau tidak gentar untuk itu gitu ya. Nah, itu satu catatan saya. Yang kedua, catatan saya dari tadi bagaimana beliau tadi bisa sampai mengajak istri ikut ke Palestina. Ini luar biasa. Pak Farid adalah pemimpin dalam keluarga sekaligus pendidik. Seorang pendidik itu sebenarnya keberhasilan pendidikan itu di dalam konteks Islam itu salah satunya adalah yang pertama itu pendekatan keteladanan yang beliau berikan gitu. Jadi beliau bagaimana memberikan keteladanan kepada istri dan anak-anaknya ya. Pada awalnya demikian yang beliau lakukan. Kalau beliau pergi menghadapi situasi-situasi yang berat, kemudian berhadapan dengan konflik dan lain sebagainya, dengan niat yang begitu tulus, yang begitu ikhlas karena Allah, tapi beliau kembali dengan selamat. Nah, kemudian ini menjadi spirit pula bagi istri dan anak-anak. Ini jadi keteladanan bagi mereka. Wah, Papa bisa begini. Papa sepertinya ini sesuatu yang luar biasa ini. Kita juga harus bisa seperti Papa. Spirit untuk istri beliau dan anak-anak beliau. Inilah yang berhasil beliau sampaikan. Dan saya yakin juga
pendekatan komunikasi beliau kepada istri dan anak-anak luar biasa. Nggak gampang loh Bu Indah, meyakinkan istri dan anak-anak. Ketika kita mau berangkat dalam situasi sulit, ya bagaimana meyakinkan mereka ini bahwa kita pergi ini tujuan kita baik, niat kita baik. Nah, ini diridhai Allah dan Allah akan melindungi kita, meyakinkan mereka semua. Itu nggak mudah. Nah, beliau berhasil melalui hal itu semua gitu ya. Nah, ini yang saya lihat dari keberhasilan Pak Farid Thalib ya, bagaimana beliau bisa memberikan keteladanan kepada anak, kemudian berikan spirit kepada anak, bagaimana pendekatan ketuhanan dilakukan. Sebegitu kuatnya keyakinannya iman kepada Allah dalam mengembangkan semangat jihad tadi ya, jihad dalam konteks yang sangat luas. Nah, ini yang saya lihat catatan saya dari Pak Farid Thalib, Bu Indah. Baik, terima kasih Ustazah. Kita beralih ke Pak Farid. Pak Farid, Iya, Mbak. Pak Farid percaya nggak sih bahwa apa yang terjadi saat ini, kemudian jalan hidup Bapak menjadi seorang relawan adalah merupakan pilihan dari Allah, dan ini merupakan jalan yang terbaik yang Allah berikan kepada Bapak, karena tidak semua orang dipilih Allah untuk bisa menjadi seorang relawan. Menurut Bapak bagaimana? Sujud puji syukur ya kehadirat Allah. Mungkin ini dari sebuah harapan dan doa orang tua, kita tidak bisa lepas dari itu. Ya. Saya dari kecil itu kadang-kadang suka nggak percaya gitu ya. Ya. Suka dikasih air, disuruh minum. Saya bilang, apa urusannya sih ini air? Dibaca-bacain, di ngajiin. Sama ibu ya. Terus saya sama adik-adik dikasih. Barangkali juga ini dari doa orang tua. Ya. Ada satu catatan ini, mohon dikoreksi Ustazah kalau saya salah. Ya. Saya melihat contoh-contoh para pejuang atau yang kita sebut para revolusionernya Palestina ya, khususnya anak-anak Hamas, anak-anak jihad Islam yang mereka sedang mempertahankan tanah airnya. Saya suka bersinggungan sama dia dalam diundang makan maupun kita bertemu. Saya tanya, apa kuncinya kalian ini nih bisa istiqomah? Kalau kita kan nih cuman pendatang, hanya beberapa hari di daerah konflik, setelah itu pulang. Kalau mereka kan abadan selamanya ya, dia sedang membebaskan negerinya. Dia tuh bilang makan dari yang halal. Satu, kedua, tetap kita harus bersabar. Sabar dalam artian membuat perlawanan untuk bagaimana bisa merdeka. Bukan sabar hanya nerimo gitu, enggak. Nama sabar dalam artian yang lebih luas ya. Dan yang ketiga, jangan lepas dari Al-Quran. Itu 3. Tadi kan pertanyaannya yang membuat saya bisa seperti ini. Ya. Yang udah pasti kayaknya sih doa orang tua. Ya. Saya juga berusaha untuk mengkonsumsi yang halal. Ya. Walaupun itu berat, ya kita nggak tahu juga. Makanya mungkin Ustazah barangkali bisa meluruskan ya, dengan adanya zakat barangkali atau sedekah dan sebagainya, sehingga yang kita makan menjadi halal. Ya. Karena saya yakin betul doa kita tuh nggak akan maksimal kalau di dalam tubuh kita ini ada yang nggak beres, gitu. Artinya ada yang nggak halal. Kadang-kadang kan kita makan, ya kalau yang Al-Quran melarang babi ya bang, haram. Tapi kadang-kadang kita makan sate kambing, tapi dari duit yang haram, ya haram juga yang dimakan, gitu. Nah, ini juga jujur ya, saya banyak belajar ini dari teman-teman di Mercy. Saya lihat betul gaya hidupnya, perilakunya dia ketika ada di lapangan seperti apa, ketika dia harus meninggalkan pekerjaan. Kalau saya masih bersyukur, saya di developer, ada rezeki dari pintu lain. Tapi kalau teman-teman dokter nih, kalau mereka berangkat ya prakteknya kan ditinggalin. Mereka aja mau kayak begitu. Masa kita yang udah dikasih lebih, ya banyak mikir-mikir lah gitu. Ya, jadi kira-kira begitulah.
Ya. penjelasan dari saya. Baik, Pak Farid. Apakah perasaan ini gitu ya, yang Bapak rasakan, Bapak anggap sebagai suatu hidayah dari Allah? Saya masih terlalu takut ya untuk dikatakan mendapat hidayah, karena jujur aja perjalanan saya masih jauh dari sempurna. Ya, kita pengen tetap istiqomah sampai ujungnya kita kayak apa gitu ya. Gitu ya. Mudah-mudahan tidak keluar jauh lah dari apa yang Allah telah tetapkan. Ya, keistiqomahan kita, hidayahnya, apakah ini sebuah hidayah? Insya Allah ya, kita sangat berharap, berdoa selalu ingin dapat itu. Cuman jangan sampai ujungnya kita ini tergelincir gitu ya. Gitu. Kan saya lihat memang tambah tinggi godaannya, waduh, tambah dahsyat sekali gitu. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan ini ada sebuah hidayah barangkali atau istiqomah dari pihak keluarga. Karena sanjungan juga kan racun sebenarnya. Iya. Mohon maaf ya. Baik, Pak Farid, kita beralih ke Ustazah. Ustazah, ini kan tidak semua orang bisa dipilih Allah untuk bisa berjihad gitu ya, untuk diberikan hidayah. Kemudian Pak Farid sendiri mencoba untuk konsisten beristiqomah. Bagaimana pandangan Ustazah mengenai hal ini? Ya, jadi Bu Indah, sifat iman itu ada 3. Satu, iman itu bersifat abstrak, dia di dalam hati, nggak bisa. Yang tahu kadar iman seseorang itu hanya yang bersangkutan dengan Allah. Yang kedua, iman itu bertingkat-tingkat. Ada orang itu yang memang kuat imannya, ada orang yang lemah imannya. Yang ketiga, iman itu fluktuatif. Jadi memang berubah-ubah gitu. Dia bisa meningkat, dia bisa menurun. Kenapa iman itu bisa meningkat? Ketika seseorang makin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, seseorang yang makin menjemput hidayah itu nggak bisa datang sendiri, tapi harus dijemput. Dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi iman itu juga bisa menurun ketika seseorang melakukan kemaksiatan. Nah, salah satu bentuk tadi dosa dan kemaksiatan tadi dikatakan oleh Pak Farid. Bagaimana kita memakan sesuatu dari sumber yang tidak halal. Rasulullah kan sudah mengingatkan, setiap daging yang terbentuk segumpal daging dari sumber yang tidak halal, dia akan jadi umpan neraka. Nah, ketika jasmani kita terbentuk dari hal-hal yang haram, jelas ini akan menghambat hidayah masuk ke dalam diri kita. Karena ada dosa dan maksiat yang kita lakukan. Dan ini menurunkan kadar iman kita. Nah, oleh karena itu tadi Pak Farid mengatakan, kenapa beliau sampai saat ini masih istiqomah? Karena beliau sampai saat ini masih mendekatkan diri terus kepada Allah. Bahkan kita salut ya dengan apa yang sudah beliau lakukan. Beliau takut dipuji, beliau tidak ingin disanjung gitu, karena bagi beliau sanjungan itu racun. Takut membuat beliau puas dalam beramal. Padahal beriman itu tidak pernah puas, tidak pernah puas beramal sampai kapanpun. Dia lomba sekali beramal. Kenapa? Dia merasa apa yang dia lakukan itu dia lupakan, apa yang dilakukan dia lupakan, dan dia merasa terus belum berbuat apa-apa sampai ajal menjelang. Nah, ini yang ada pada diri Bapak Farid Thalib. Jadi saya melihat motivasi beliau ini sudah sampai pada tingkat motivasi yang tinggi ya di dalam berperilaku, di dalam beramal soleh. Dalam konteks psikologi agama, kajian psikologi agama itu ada 2 motivasi Bu Indah. Ada motivasi yang rendah. Motivasi yang rendah itu yang orientasinya dunia semata, ingin dipuji, ya, kemudian ingin materi oriented, itu motivasi yang rendah itu. Di sisi Allah ada nilainya sama sekali. Tapi ada motivasi yang tinggi. Motivasi yang tinggi itu apa? Seseorang melakukan perbuatan amal soleh untuk apa? Untuk mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan kecintaan Allah. Bahkan kalau tingkat sufinya ya agar ia bisa menjadi kekasih Allah gitu ya. Seperti Rabi Al-Adawi, Hasan Al-Bisri gitu. Masuk neraka pun hamba ya Allah, ya Allah masukkan hamba ke dalam nerakamu, sampai sedemikian. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Pak Farid Thalib ini terlihat beliau sudah memiliki motivasi yang tinggi. Motivasi yang tinggi ini dalam kajian psikologi agama, satu, dia akan menjadi spirit dalam membuat seseorang menjadi loba dalam beramal. Kedua, motivasi yang tinggi ini akan memberikan pengalaman yang bermakna dalam kehidupan seseorang, pengalaman yang berkualitas dalam kehidupan seseorang. Jadi berbeda kalau Pak Farid misalnya sekarang terjun sebagai relawan dengan motivasi yang tinggi tadi, itu berbeda kepuasan yang beliau dapatkan, ya, satisfying yang beliau dapatkan dibanding orang yang pergi
untuk menghadapi medan perang seperti itu, tapi tidak dengan motivasi yang tinggi. Mungkin ada motivasi yang rendah. Itu mereka tidak akan mendapatkan kepuasan kebahagiaan seperti yang dirasakan oleh Pak Farid gitu ya. Nah, ini perbedaan yang terjadi. Itulah kira-kira Bu Indah ya komentar saya. Baik, Ustazah, kita beralih ke Pak Farid. Pak Farid, terjun ke dunia yang penuh tantangan, penuh konflik. Ya. Perasaan bahagia apa sih yang bisa Bapak rasakan gitu ya, ketika Bapak bisa terjun langsung ke daerah itu? Ya tentunya kan kadang-kadang kalau kita bisa berbagi, bisa memberi dalam keadaan berkecukupan, itu ada rasa bahagia ya, ada rasa senang lah, bisa menolong. Walaupun pertolongan kita tidak permanen, artinya ya hanya sesaat gitu ya. Apakah itu dalam bentuk nasihat, bentuk materi, atau banyak hal gitu ya. Nah kalau di daerah konflik memang banyak sekali pembelajaran yang kita lihat. Jadi paling tidak rasa syukur kita sama Allah tuh harus lebih lagi. Ya bisa bayangin nggak sih, kita di sini nih suka ngeluh, suka wah ini kayaknya kurang, ini kurang. Sementara kalau kita lihat lagi saudara-saudara seiman kita yang sedang terjadi di Palestina ya, khususnya di Gaza, mereka dikurung, tidak bisa keluar dengan mudah, dimusuhi, dikucilkan, difitnah, dibilang teroris lah dan lain sebagainya. Padahal kan nggak ada bedanya ketika para pendiri negeri ini tahun 44, 45, 46 berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Kita datang di sana, kita mungkin hanya satu tetes air di dalam kedahagaannya, dan mereka itu appreciate sekali, bersyukur, dan banyak sekali pembelajaran itu ya. Sebenarnya bukan rasa puas dalam artian dahaga yang di kitanya gitu, tapi ya bisa menyampaikan pesan ini kepada saudara-saudara kita yang ada di sini. Ayo, masih ada kok bangsa yang tertindas yang memang perlu kita bantu gitu, sesuai juga amanah daripada dasar negara kita kan begitu. Jadi juga suka agak aneh juga kalau ada yang mengatakan untuk apa bantu Palestina seperti itu. Tapi juga masih ada beberapa bagian yang memang tidak dipotret oleh dunia. Yang menurut saya ini sebenarnya lebih menderita ketimbang Palestina, yaitu kejadian di Rohingya, di Rakhine. Karena kita bersinggungan langsung. Ini jangan nggak usah jauh-jauh nih. Kebetulan udah bentar lagi Idul Adha. Ketika itu kita membangun rumah sakit di sana pas Idul Adha. Waktu itu kerjasama dengan PMI, dengan Mercy dan Buddha Suci ya, sama Pak Yusuf Kala ketika itu. Sampai mau beli sapi korban aja tuh di kuota. Nggak boleh lebih dari 1. Nego-nego baru bisa 2. Jadi dibatasin banget. Itu benar-benar sangat diskriminatif, fatal sekali, apalagi sekarang gitu ya. Potret itu mungkin nanti pada kesempatan lain bisa kita juga berbagi cerita tentang saudara-saudara kita yang satu itu ya. Begitu juga belahan dunia yang lain, kejadian di Yaman, kita lihat begitu banyak sekali yang di bawah standar gizi ya, akibat perang kan. Itu lebih miris lagi tuh, sesama muslim lagi yang perang yang ada di sana. PR kita masih banyak sebenarnya gitu. Jadi ya kalau ditanya ke dalam hati, ya belum puas sih, ya hanya sedikit yang dapat kita lakukan. Tapi ya lebih baik kita berbuat daripada kita menjadi penonton. Iya. Gitu. Baik Pak Farid. Jihad itu di Palestina tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tapi dari anak-anak kecil pun itu sudah tertanam di dalam hati mereka. Nah, ketika Bapak terjun langsung ke sana dan Bapak melihat bagaimana luar biasa ya jiwa jihad itu pada anak-anak, apakah itu terbawa ke dalam diri Bapak gitu, dalam kehidupan sehari-hari sehingga membuat Bapak untuk aku juga harus melakukan hal yang sama gitu. Bagaimana Pak? Tadi Mbak menyinggung soal anak-anak yang ada di Gaza. Iya. Saya mau bercerita potret anak-anak yang ada di sana. Itu sudah tahun
kalau nggak salah tahun ke-7 atau ke-8 saya lupa, diwajibkan dari mulai tingkat taman kanak-kanak SD Ya. sampai SMP dan bahkan sampai SMA, tapi dari awal itu wajib harus bisa bahasa Ibrani. Jadi harus mengerti bahasa musuh. Anak-anak nih dididik. Ya. Lalu setiap Jumat mereka libur. Ya. Mereka harus berangkat ke perbatasan dengan Israel. Itu namanya Latakia. Itu kalau menurut sejarah itu tempat perangnya Salahuddin Al-Ayyubi sama penguasa Nasrani yang waktu itu menguasai Yerusalem. Yeah. Nah, mereka di sana tuh bawa katapel, bawa selepetan, bawa apapun yang pokoknya nyambitin tentara Israel. Yeah. Nah, kita berstandby tuh, nggak jauh dari situ mungkin 2 atau 3 ambulans, karena ini bakalan ada yang luka. Apakah ditembak gas air mata atau tembak peluru karet. Yeah. Gitu. Itu anak-anak kecil dididik. Jadi memang sudah ditanamkan ya mental atau jiwa untuk memerdekakan bangsanya. Dan itu titik itu tuh dari Rumah Sakit Indonesia tidak jauh, kurang lebih sekitar 2 kiloan, 2,5 kilo lah. Dan memang menentukan Rumah Sakit Indonesia itu untuk menentukan titik itu tuh perlu waktu hampir 4 bulan mencari tempat yang cukup strategis. Bukan strategis tempat ngumpet supaya nggak ketembak gitu, tapi bagaimana yang bisa menjadi manfaat. Gitu. Memang rumah sakit perang judulnya juga gitu ya, rumah sakit traumatologi. Jadi itu potret anak-anak yang ada di sana. Lalu ketika saya ada musim dingin di sana hampir 1 bulan, itu saya habis sholat subuh nggak berani ke masjid karena dingin banget. Saya buka hordeng masih gelap ya, masih kayak kita subuh sini. Itu anak-anak udah berangkat sekolah. Dengan pakai mantel, coba ini selimut dibawa pakai ke sekolah kayak ini. Jadi mereka tuh ngerti betul harus mencari ilmu, menuntut ilmu tuh. Dan memang menurut grafik, menurut sejarah, bangsa Palestina itu dengan pendidikan tuh sangat cinta. Bahkan kalau yang ditahan sama Israel sampai tahunan, mereka tuh bisa lulus dari penjara, keluar dari penjara udah jadi S2. Karena mereka kuliah di dalam penjara. Gitu. Artinya betul-betul menuntut ilmu, menuntut pendidikan tuh kuat sekali. Gitu. Begitulah kira-kira. Potret anak-anak di Gaza. Ya. Dan itu saya tularkan sama anak cucu saya di sini. Iya. Gitu. Karena setiap saya mau berangkat, mereka pasti nitip pesan. Ada dari uang, mainan, macam-macam. Sampai mainan dia saya bawa setengah koper kemarin tuh. Untuk berbagi kepada anak-anak yang ada di sana. Luar biasa, alhamdulillah. Baik. Ini menarik banget Ustazah ya. Ternyata jihadnya Pak Farid bukan hanya untuk diri sendiri, ditularkan ke keluarga, kemudian sampai ke cucu-cucu, luar biasa. Nah Ustazah, bagaimana menanamkan dalam diri gitu ya, Ustazah, dari sejak kecil tumbuh kecintaannya terhadap agamanya, untuk membela agamanya dengan jalan kebenaran. Bagaimana ini Ustazah? Ya, jadi Bu Indah, ketika kita bicara tentang jihad ya dalam konsep Islam, seorang Muslim itu harus menerjemahkan jihad itu dengan baik. Itu bisa diterjemahkan perang ketika ada situasi di mana pada saat itu kita sebagai Muslim terancam oleh musuh. Maka ketika ada penyerang oleh musuh, kita wajib berperang melawannya. Itu jihad dalam satu makna ya. Tapi jihad tidak saja bermakna perang. Jihad dalam konteks Islam itu adalah dalam pengertian yang sangat luas, medannya luas banget, yaitu semua usaha untuk mewujudkan kebaikan. Apakah tadi seperti yang dilakukan Pak Farid ya, membantu tugas-tugas kemanusiaan, kemudian membantu tugas-tugas bidang pendidikan, di bidang dakwah, bahkan menuntut ilmu pun itu juga adalah jihad. Maka Rasulullah dalam satu hadis mengatakan melawan hawa nafsu itu juga adalah jihad, ya, itu juga adalah jihad. Nah ini Pak Farid juga melawan hawa nafsu ini. Bagaimana orientasi duniawi kita ini yang saat ini di hadapan Pak Farid ada, ini Pak Farid lawan ini. Bagaimana ini runtuh gitu, berganti dengan orientasi mengharapkan ridha Allah. Itu juga jihad. Jihad yang luar biasa gitu. Nah, kalau tadi Bu Indah mengatakan bagaimana membangun semangat jihad, saya salut juga nih. Saya membaca sebuah kisah seorang wanita Eropa yang kemudian memeluk Islam setelah dia pergi ke Palestina. Beberapa waktu dia di Palestina itu, kemudian dia datang yang membuat
dia masuk Islam, ketika dia datang ke sana, dia disambut dengan baik oleh orang-orang Palestina, walaupun dia bukan seorang muslimah. Lalu ketika dia mulai tertarik untuk beribadah, ya, dia melaksanakan syahadat, dia masuk Islam, lalu dia masuk ke tempat ibadah, dia berdoa, dia menangis dalam doa itu karena dia melihat begitu banyak penderitaan warga Palestina. Ketika dia masuk ke keluarga yang sangat miskin, di situ ternyata katanya dalam keluarga yang sangat miskin itu tidak ada keluh kesah, ya, tidak ada tidak ada merasa mereka menderita, tapi mereka enjoy saja, mereka bahagia sekali. Nah, ketika dia menangis pada saat setelah sholat berdoa, ditanya oleh warga Palestina tadi kepada dia gitu, kenapa Anda menangis? Dia jawab, saya menangis karena saya mikirkan nasib kalian semua gitu. Saya sedih melihat nasib kalian. Lalu wanita Palestina tadi berkata, kami tidak menangis kok. Kenapa ibu tidak menangis? Karena kami sadar kami dalam posisi berjihad. Kalau kami meninggal, kami menjadi kasih Allah. Kenapa kami harus menangis? Katanya. Masya Allah, luar biasa. Sampai seperti ini semangat mereka di dalam berjihad. Nah, ini luar biasa ini. Nah, bagaimana spirit jihad ini kita tularkan kepada anak-anak dan generasi kita. Tetapi konteks jihad itu dalam makna yang seperti tadi ya. Dalam makna, satu makna dia berjihad, kita berperang ketika sebagai seorang muslim, muslimah, kita diserang oleh musuh, wajib jadinya. Lalu ada juga medan jihad yang luas, yaitu apapun yang kita lakukan untuk kebaikan. Semuanya itu adalah jihad di sisi Allah. Jihad fisabilillah. Nah, jadi bagaimana cara membangun ini? Nah, itulah tadi. Spirit ini tadi melalui Pak Farid, ada keteladanan-keteladanan yang diberikan kepada keluarga, begitu ya. Kemudian saya kira kisah-kisah Pak Farid ini dan teman-teman itu bagus dibuat dalam beberapa episode ya, yang itu diceritakan kepada khalayak ramai. Itu juga akan memberi spirit kepada masyarakat itu. Bagaimana mereka bisa membangun rasa empati, kesalehan pribadi dan kesalehan sosial ya dalam konteks tugas sebagai relawan ini. Nah, saya kira itu ya Bu Indah ya. Iya. Yang saya sampaikan. Baik Ustazah, ini ada chat yang masuk. Ini ya, pertanyaan dari para jamaah yang ditujukan kepada Bapak Farid. Nanti mohon Bapak Farid untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang mungkin izin bertanya dengan Pak Farid. Kalau mendengar latar belakang Bapak dan tim Mercy sangat berbeda dengan medis, seperti tim Mercy berarti Bapak semula dari properti lalu hijrah mengikuti Mercy yang bergerak di bidang kemanusiaan, menjadi relawan. Ini bagaimana nih Pak Farid? Kok jauh banget gitu dari properti kemudian nyebrang ke medis, itu gimana? Ya, baik, terima kasih untuk penanya kita, Seiman. Sebenarnya tidak nyebrang, simultan. Ya. Properti dan developer itu kan profesi saya. Ya. Sampai detik ini saya masih tetap berdagang, bermuamalah di dalam dunia properti. Di saat yang bersamaan, saya menyisihkan waktu untuk kemanusiaan. Wadahnya, kendaraannya ya Mercy, karena saya lihat di situ, Masya Allah, banyak istiqomah lah. Keilmuan yang saya miliki bersama kawan-kawan, ya saya tidak sendiri, ada sahabat saya, ada Pak Idrus, ada Pak Riza, banyak sekali, ada Insinyur Edi, banyak sekali. Untuk mewujudkan cita-cita, keinginan-keinginan kita yang berkaitan dengan tadi saya katakan infrastruktur. Apakah itu kayak di Padang kita bikin sekolahan, di puskesmas, lalu bikin rumah-rumah kecil, lalu poliklinik di Jogja. Nah, kalau di Palestina, khususnya di Gaza, kita bikin rumah sakit. Artinya sebenarnya tidak berubah profesi, Pak. Profesinya tetap, istilahnya gini, ya nyari duit ya di properti. Kalau nyari amal ya di Mercy lah, kira-kira gitu. Di Mercy kan memang kita tidak mengharapkan profit. Dalam artian tidak untuk memperkaya diri lah gitu. Artinya bukan untuk memang murni pure kemanusiaan gitu. Nah, uangnya dari mana Mercy ya? Dari donasi dari para hamba Allah, dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai macam lapisan ya.
yang mempercayai amanah itu kepada Mercy gitu. Kalau profesinya nggak pindah, tetap properti, ya lanjut terus gitu. Kan bagaimana kalau kita mau berjihad, mau berjuang, dapurnya nggak ngebul, jadi repot juga ntar gitu. Kan Ya. harus bisa dibedakan lagi. Baik. Begitulah kurang lebih pada saudara kita yang bertanya. Baik. Iya Bu Indah, ini sesuai sejalan dengan Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 ya. Carilah duniamu seolah engkau akan hidup selama-lamanya, tapi carilah akhirat seolah engkau Betul. akan mati. Jadi beliau itu Betul. menjelaskan hal seperti itu. Beliau harus hidup, harus bisa membantu kemanusiaan, tapi harus punya kemampuan, harus punya dana gitu. Bagaimana beliau bisa? Nah, itu yang beliau lakukan. Jadi pengamalan implementasi dari surat Al-Qasas ayat 77 tadi itu yang beliau lakukan itu. Bagus sekali nih Pak Farid ya, apa yang Bapak lakukan ini. Nggak muter-muter bawa proposal. Ya benar. Jadi apakah intinya Ustazah, ketika seseorang mengejar akhirat, maka dunia akan didapat. Apakah itu Ustazah, kira-kira seperti itu? Ya, jadi tadi ketika carilah duniamu seolah engkau akan hidup selama-lamanya dan carilah akhiratmu seolah engkau akan mati esok. Nah, ketika kita mencari akhirat, dunia pasti mengikut gitu ya. Dunia pasti mengikut. Nah, karena orientasi kita tadi untuk kehidupan akhirat, maka banyak hal-hal di dunia yang kita peroleh gitu ya. Nah, termasuk kebahagiaan gitu. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya. Ini sudah ada penjelasannya tadi dari Pak Farid, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana menurut Islam kalau seseorang hijrah ke pekerjaan yang sangat berbahaya menurut Ustazah? Bagaimana menurut Islam jika apa, Bu Indah? Jika seseorang hijrah ke pekerjaannya yang sangat berbahaya. Ya, tentu ketika hijrah itu dalam konteks tadi saya katakan hijrah itu beralih dari perbuatan yang tidak baik kepada perbuatan yang baik. Hijrah itu beralih dari kehidupan yang buruk menjadi kehidupan yang baik. Dari kehidupan yang baik menjadi kehidupan yang lebih baik. Nah, ketika kita berpindah pekerjaan, ini namanya kan berpindah pekerjaan ini, dari pekerjaan yang biasa kepada pekerjaan yang menantang, ya. Tentunya kita harus punya perhitungan yang matang juga ini. Pekerjaan yang menantang itu pekerjaan yang seperti apa dulu gitu ya. Kalau pekerjaan yang menantang itu jelas-jelas ada konsekuensi yang berat terhadap fisik ya, terhadap kehidupan kita, itu jelas kita harus hindari itu. Karena kan ada kewajiban bagi kita sebagai seorang hamba Allah untuk menjaga fisik kita, menjaga jiwa kita ya. Nah, itu harus kita jaga. Kalau itu membahayakan kepada fisik dan jiwa, maka kita harus selektif lagi mencari pekerjaan yang pekerjaan itu halal, tetapi tidak membahayakan kepada fisik dan jiwa kita. Jadi tantangan itu harus kita telaah betul secara lebih dalam, secara komprehensif dulu. Apakah ini akan benar-benar membahayakan fisik dan jiwa kita? Ya. Nah, kalau memang tidak terlalu membahayakan, ya ada peluang-peluang di sana membuat hidup kita menjadi lebih baik. Nah, tentu lebih baik dalam konteks yang tadi disebutkan ya, dalam makna yang sesungguhnya. Oke, Bu Indah. Baik, Ustazah. Ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Farid. Salam kemanusiaan. Kenalkan, saya Irma Ahmad dari Jerman. Saya juga pekerja kemanusiaan. Bu Indah, mohon maaf. Ibu Irma mau tanya langsung, mau live. Silakan. Silakan Bu Irma, kameranya di-on-kan, silakan. Sudah on. Bu Irma? Halo Bu Irma, ya. Bu Irma masih ter-unmute sendiri, Bu Irma silakan. Suaranya masih kemut kali ya. Mikrofonnya tolong diaktifkan Ibu. Belum terdengar, Bu. Suaranya, Bu. Suaranya, Bu. Masih belum terdengar ya. Bu Irma? Tadi sudah kontak saya mau open mic. Iya. Nggak bisa gitu. Oke, mungkin bisa dibacakan. Nanti saya sudah open mic beliau. Silakan dibacakan dulu, Bu Indah.
Baik. Assalamualaikum Pak Farid, salam kemanusiaan. Kenalkan, saya Irma Ahmad dari Jerman. Saya juga bekerja di bidang kemanusiaan saat konflik di Poso, bencana Aceh, konflik Aceh, dan terakhir bencana Palu. Iya. Ini tidak ada pertanyaan, hanya beliau menyapa Pak Farid. Mungkin Pak Farid Oh, bisa iya. Bu Irma, jawab, silakan, silahkan. sudah ter-unmute juga. Silakan Bu Oh. Irma. Baik. Iya, Bu Salam Irma. Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kemanusiaan Pak. Alhamdulillah ini bisa kenal langsung Pak Farid. Walaupun Sama-sama, Bu. ya yang dari dulu sudah dengar Mercy ini ya. Dulu juga Iya. waktu di Poso, konflik Poso, saya gabungnya sama Mercy Corps. Kupikir dulu Oh, sama. Masya Allah. Ya. Iya, ya sama memang. Yang di Poso ya. Betul, Ya. versi yang ya, kita. Cuman Iya. saya belum gabung waktu itu. Heeh. Oh gitu. Pas di Aceh memang ketemu betul. lagi kan Iya, di Aceh. Mercy. Kirain Iya. sama. Masya Allah ini Pak. Apa? Ibu sekarang di Jerman nih? Iya, sekarang di Jerman ikut suami. Oh, iya. Mungkin akan di Indonesia. Iya. Di Jerman juga ada cabang Mercy ketika Iya, itu iya, sama almarhum Pak Yusmar. Iya, aku ketemu negara Indonesia yang kerja di Mercy, Pak. Dokter dia. Betul, Pak Yusmar. Ya. Betul, Sekarang ya, nggak bisa. dokter dia, betul. Mercy cabang Jerman. Iya, benar. Karena almarhum Dr. Yose ketika selesai acara konflik di Poso, mereka keliling ke Eropa, sampai ke Inggris, itu menjelaskan bahwa ada konflik kemanusiaan, ada pelanggaran HAM berat, gitu. Mereka, Dr. Yose itu saya tahu betul. Walaupun saya belum bergabung, dia cerita ke saya secara pribadi, ke teman-teman yang lain, gitu ya. Mengupayakan supaya ini memang harus ada hukuman, ada penegakan hukum di dalam hal itu, gitu. Iya, sampai benar, buka cabang Mercy di Jerman. Iya. Cuman dan ada anaknya Dr. Yose sampai sekarang masih di Jerman. Dia diambil S3. Saya cuma lupa di kota apa ya. anaknya Mudah-mudahan Pak. tahun depan udah bisa kembali. Iya, Dr. Yose dia di Jerman. Di Aachen kalau nggak salah, di kota Aachen. Sedang ambil master S doktor. Satu negara bagian saya, Pak. Saya di Duisburg. Oh Di iya. Aachen itu Oh, kan Düsseldorf ya, dekat Belanda ya. Iya, Bundesland, satu negara bagian. Pak, kami insya Allah ke Jakarta bulan Juli, Pak. Insya Allah nanti bisa ketemu Pak Farid. Insya Allah. Mudah-mudahan COVID-nya udah reda. Ya, konfliknya udah. Iya. Timing ini ke Indonesianya. Ya. Masya Allah, ya. Salam kenal ya Pak. Semoga tetap Ya, Bu. lanjut. Ya Bu Irma, sama-sama. Salam untuk Bapak. Ya. Ya, Pak. Tetap lanjut ya Pak. Assalamualaikum. Ya. Ini Pak Muhammadiyah. Oh ya. Muhammadiyah cabang Jerman. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Bu Irma. Assalamualaikum. Baik, kita kembali nih ke Pak Farid. Pertanyaan berikutnya. Seberapa besar sih Pak arti keluarga buat Bapak? Besar sekali. Besarnya sebesar apa tuh Pak? Kan pendamping hidup kita ya. Ya. Memang sih kalau dilihat awalnya kayaknya agak ragu karena kan saya kawinnya muda, umur 22 tahun ketika itu. Istri umur 21. Ya. Banyak orang meragukan. Ya. Karena hobi saya kan agak-agak ya gimana ya? Namanya juga sembalap, kurang lebih gitulah. Sembalap. Gitu. Bahkan calon mertua juga meragukan gitu ya. Ya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan kalau nggak ada halangan besok ulang tahun pernikahan yang ke-40 gitu. Tanggal 26. Ya, Pak. Salam buat ya, terima kasih. Insya Allah. Ibu lagi isolasi mandiri. Iya, nanti insya Allah Ustazah juga akan bantu doa ya. Bantu doain, ya betul. Ya. Terima kasih. Istri Bapak, kalau nanti. Amin. Ya, artinya yang bisa menentukan perjalanan hidup ya
antara suami dan istri itu harus jangan ada dusta. Di Harus antara kita komunikasi. ya Pak, jangan ada dusta di Iya antara dong. kita Pak. Bener. Suami istri itu harus sama-sama terbuka. Iya. Ya banyak hal gitu ya. Ya kalau pengertian menjalankan atau mendirikan agama, mendirikan ibadah, maksudnya menjalankan agama, Ya. ya itu perlu. Tapi Ya. yang lebih penting lagi, buat apa kita jalanin agama tapi banyak kebohongan, Betul. banyak ketidakjujuran gitu. Ya. Jadi itu besar sekali yang mempengaruhi perjalanan hidup kita ya dari komunikasi kita harus bagus. Karena problem rumah tangga tuh nggak bisa disalahkan satu pihak. Ya. Pasti ya abisnya dia begitu katanya. Kayak gara-gara nggak dilatih. Nggak dilatih sejak awal, mana komandan, mana menteri gitu kan. Kalau dua-duanya jadi komandan repot. Ya kan? Gitu. Baik. Jadi memang besar sekali untuk menteri. Ya, silakan Ustazah. Iya, saya menarik ini cerita Pak Farid ini. Beliau tadi menikah umur 20, umur 21, Ibu, Bapak umur 22 ya. Nah, betul ya. Dalam pengalaman saya sebagai konsultan keluarga itu itu konflik yang banyak terjadi itu pada suami istri yang menikah itu hampir sama besar seperti tadi, karena ego sama tinggi sama-sama kuat, maka sulit bisa bersatu di dalam menyatukan pikiran dan lain sebagainya. Boleh dong Bapak kasih resep pada kita semua ini, apa yang bisa yang Bapak lakukan ini bisa membuat Bapak bisa harmonis, bisa utuh sampai dengan usia perkawinan 42 tahun. Boleh dong Pak kasih resepnya kepada di Zoom ini. Bagi-bagi resep Pak. Tolong catetin resepnya Mbak Indah. Iya, aku catat sekarang. Ya itu tadi. Sebenarnya kata kuncinya jangan bohong. Karena kan awalnya perkenalan memang bukan dijodohin. Satu sama lain ta'aruf. Satu sama lain saling mengenal, melihat, bersetuju, lalu menyampaikan kepada orang tua. Walaupun orang tua dari pihak istri ketika itu ragu. Masih kuliah, waktu itu masih tingkat 2, lalu kerjaannya balapan. Balapan bukan sebuah pekerjaan, itu kan hobi gitu. Ini mau kasih makan dari mana uang kepada anak kami gitu kan, kira-kira gitu. Tapi karena saya punya niat yang kuat, saya tidak mau terjebak dengan yang melanggar agama lah. Ya, saya nikah gitu. Dan kebetulan istri welcome. Ayo, ya bismillah kita nikah gitu. Ya udah. Nah, komitmen suka dan duka harus kita terima nih karena kita udah ngambil keputusan ini. Gitu. Dan itu tadi setiap ada problem ya saya harus menyampaikan. Baik itu masalah pergaulan, ekonomi. Kebetulan hobinya sama juga lagi. Suka dengerin musik. Terus pergi ngebut-ngebut gitu. Ya jadi ikut sering banget bersama-sama gitu. Sering. Iya, jadi nampak di sini Bu Indah, pernikahan beliau itu bisa utuh ketika satu komitmen terbangun dari awal. Ada komitmen terbangun dari awal. Nah, jadi ini kita menikah sama-sama muda, akan ada risiko yang dihadapi berdua. Nah, kemudian kedua saling jujur, saling mengerti, saling menghargai, saling terbuka. Kemudian komunikasi, tadi kata beliau, bagaimana beliau membangun komunikasi dari hal yang kecil sampai kepada yang besar, dikomunikasikan, itu penting. Dan tadi Bapak juga menyinggung ibadah terlaksana juga di dalam keluarga sehari-hari. Nah, saya kira itu hal kunci yang membuat keberhasilan rumah tangga beliau menjadi sakinah. Dan ini menjadi fakta ini dari penelitian memang terwujud demikian, Pak. Ini persoalannya terletak pada berempat hal tadi. Kalau tersumbat, maka itu akan jadi masalah di dalam rumah tangga. Nah, pertanyaan berikut saya ini untuk Bapak. Ketika ada persoalan yang menimbulkan konflik antara Bapak dan istri, bagaimana cara Bapak menyikapinya? Dari awal, ya baik. Halo. Ya Pak. Halo Bu. Ya. Oke. Dari awal kita udah komit. Biasa sujud syukur kehadirat Allah ketika saya menikah.
sudah ada hadiah rumah, walaupun kecil. Dari pihak istri maupun orang tua saya masih ada ketika itu ya. Dia cukup perhatian banget sama saya, karena anak paling besar barangkali dari 6 bersaudara. Ketika terjadi masalah, dari awalnya kita udah komit dulu nih. Si istri bilang ketika itu, Rit, saya kan sekolah di Singapura, ambil sekretaris. Kamu kan masih kuliah. Gimana kalau saya kerja juga? Kamu kan kuliah ya, buat nambah-nambah inilah, hidup, rumah udah punya, mobil ada, buat nambah income. Terus saya bilang gini, saya ini orangnya pencemburu. Nanti kalau kamu kerja kan kamu berinteraksi sama orang. Gitu. Apa nggak cukup nih dari uang yang ada sekarang? Saya bilang gitu. Mendingan kamu urus rumah tangga aja deh. Saya sambil kuliah ya nyari duit, saya bilang gitu. Lalu, oh enggak, ini sayang nih. Yaudah, kalau gitu kamu kerja, saya ngurus dapur. Dari awal saya udah tekankan gitu. Saya udah garis bawahi, komandan mesti 1, nggak bisa 2. Saya jadi komandannya, kamu jadi menterinya, saya bilang gitu. Alhamdulillah, atas izin Allah itu semua berhasil, saya tekankan itu, dan nggak lama dari situ, kan hobi saya balap nih. Ya. Mungkin dari 100 hanya 1. Saya bisa kerja dari dunia itu, dapat gaji gitu balapan. Biasanya kan keluar duit gitu. Iya. Gitu. Saya bersyukur sekali lah. Ada jalannya dari Allah. Yang penting ya itu tadi ikhtiar maksimal. Ya. Begitu. Jadi memang kata kuncinya itu, Bu. Dari awal kita udah tanamkan itu, jangan berubah fungsi. Gitu. Kadang-kadang kan ya udahlah kita kasih kelonggaran sama istri demi menutupi kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Nah, kelonggaran inilah setan masuk nih. Apalagi kita masih muda. Iya, iya. Ya kan, saya masih kuliah, masih hobi balap lagi, ketemu yang aneh-aneh, yang sana udah jadi ruwet ntar lama-lama. Udah deh, pokoknya nggak boleh kerja aja. Urusin anak, saya bilang gitu. Nah, ini menarik di Ustazah. Indah, Bu Indah, ini yang prinsipil nih Bu Indah. Ini yang bagus sekali, yang prinsipil. Jadi sebenarnya apa yang oleh Pak Farid ini benar-benar sesuai dengan aturan Islam. Jadi pemimpin ar-rijal ala nisa. Jadi dalam rumah tangga tuh pemimpin itu memang suami gitu. Nggak bisa istri jadi pemimpin, tapi istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya. Nah, jadi mengelola itu memang dilimpahkan oleh suami kepada istri. Saya menarik juga nih kisah tentang Margaret Thatcher ya. Jadi seorang perdana menteri Inggris itu, beliau pernah dalam salah satu kisah beliau itu beliau mengatakan gitu, saya di luar rumah saya seorang perdana menteri gitu. Saya tahu saya seorang perdana menteri dengan segala kewenangan saya dan segala macam. Tapi ketika saya di rumah saya menempatkan diri sebagai istri. Nah, suami saya yang jadi pemimpin di rumah. Saya mengurus suami saya patuh kepada suami saya. Nah, itu kisah seorang perdana menteri. Jadi saya kira ketika itu berjalan dalam sebuah rumah tangga, kenapa Allah menempatkan begitu? Karena kodratnya begitu gitu. Kodrat seorang suami itu sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga. Kodratnya seorang wanita itu sebagai pemimpin dalam rumah tangga suaminya dengan peran-peran kodratinya. Itu yang membahagiakan. Ketika seseorang berjalan melakukan aktivitas sesuai dengan kodratnya, maka itu akan membahagiakan dia dan akan meminimalisir munculnya konflik. Tapi ketika sudah berjalan di luar kodrat, nah itu akan menimbulkan konflik dan akan menimbulkan ketidakbahagiaan pada diri seseorang. Jadi kita apa yang disampaikan oleh Pak Farid itu memang tepat sekali Bu Indah ya. Tepat sekali dalam, apalagi saya sebagai konsultan keluarga itu terasa betul apa yang beliau sampaikan itu betul. Ini yang jadi masalah hari ini yang banyak ini. Tidak bisa menyinkronkan antara peran kita dengan ambisi kita ya. Nah, sehingga ini menghancurkan rumah tangga. Oke, silakan Bu Indah. Berarti intinya Ustazah, satu adalah dasarnya adalah agama ya Ustazah. Mengingat Pak Farid ketika menikah tuh masih umur 22, sangat muda. Dan kemudian bidang yang beliau geluti yaitu sebagai preli atau pembalap, istilah kerennya sembalap ya Pak ya. Itu dikelilingi dengan maaf Pak, wanita-wanita cantik gitu. Ini bagaimana Bapak menjaga hati, menjaga iman, menjaga pandangan mata, agar Bapak tetap fokus dengan dasar agama yang Bapak miliki, sehingga Bapak tidak terpengaruh dengan yang tidak baik. Iya. Yang sulit dihindari pandangan mata. Nah. Sama cipika-cipiki, aduh, ruang tuh.
bahkan kejailan teman-teman. Gitu ya. Teman-teman rally itu tuh super jahil gitu. Ya. Saya pernah pulang rally, di koper saya ada celana perempuan. Celana dalam lagi. Astagfirullahaladzim. Saya bilang, ini siapa punya kerjaan ini? Punya Pak Asril. Ternyata enggak, ada ceritanya. Gak boleh bercandain orang tua lo, nanti kualat Papa Dian. Iya, ada ceritanya. Gimana Pak ketika itu saya harus kembali lebih awal. Ya. Navigator saya itu istrinya orang Medan. Ya. Navigator saya. Terus dia bilang, ini Bang, semua baju cuci di rumah mertua aja. Oh iya udah nggak apa-apa. Ketika saya mau pulang, saya bilang, pakaian saya mana? Oh lagi dicuci. Rupanya mereka main ambil-ambil aja di tempat jemuran barangkali ya. Itu celana mertuanya ke bawah gitu. Jadi masukinnya di koper saya gitu. Istri saya juga bilang, tapi selera kamu nggak mungkin gede banget nih celananya. Ya memang celana nenek-nenek. Itu heboh sampai dijelasin di telepon dari Medan ke Jakarta, jelasin. Iya kok, saya nggak yakin kok suami saya kayak gitu. Tapi gimana sih Pak, kan sulit banget ya dengan dunia rally ini yang memang tidak dipungkiri bahwa dikelilingi banyak wanita cantik. Oh iya. Gimana tuh usaha Bapak gitu ya untuk selalu apa ya, nggak kepengaruh gitu loh Pak. Kan ini berat banget. Gitu. Betul. Saya kadang saya ajak istri untuk ikut, walaupun dia nggak happy kayaknya kalau saya ajak, kan capek panjang perjalanannya berhari-hari gitu ya. Terus ya kita tetap istiqomah lah, coba menahankan diri, walaupun kadang-kadang yang usil, jahil, nelfon segala macam nggak sedikit gitu. Gitu. Kita tetap jaga itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya sampai akhir hayat. Insya Allah besok 40 tahun, mudah-mudahan tetap istiqomah. Kan kita nggak tahu ujungnya kayak apa nih, ya kan? Nggak tahu Ustazah barangkali bisa mengoreksi apa yang saya ingin berbagi cerita. Yang paling penting kan ujung perjalanan kita tetap istiqomah ya. Ada cerita, ada seorang tokoh, hafiz Quran, pejuang, tapi ujungnya bisa pindah agama. Saya baru baca tuh, saya lagi tanya juga kebenaran cerita itu. Tapi banyak yang mengatakan itu benar gitu terjadi. Jangan sampailah kita seperti itu. Karena godaannya memang dari yang satu itu, pintu itu tuh dahsyat sekali gitu. Ya karena itu Pak Farid, untuk bisa menjadi husnul khatimah itu kita memang harus jelimet memilih teman bergaul. Jadi Pak Farid masuk sekarang ini sudah membuka jalan untuk kita nanti berakhir husnul khatimah ini. Tapi ketika kita bergaul dengan lingkungan-lingkungan yang kembali kita pada kemaksiatan, nah ini menurunkan lagi kualitas keimanan kita tadi yang fluctuatif. Bu Indah, saya melihat ada Bu Erina yang raise hand ini. Boleh kita silakan beliau untuk bertanya kepada Pak Farid. Silakan Ibu. Iya Bu. Bu Erina tadi Pak Fadian, ada Bu Erina. Silakan Bu Erina. Silakan Bu Erina, sudah saya unmute. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ustazah, dan selamat salam juga dengan Pak Farid. Iya Ibu. Halo, iya. Sebentar saya nggak kelihatan. Nah, ini saya menarik juga ini mendengar Pak Farid. Sekarang tinggal di Jerman Pak Farid? Oh enggak, saya di Jakarta, di Cibubur. Oh Jakarta, oh Cibubur. Iya. Iya. Tadi penanya yang dari Jerman Ibu. Oh, saya juga pernah tidak menggeluti, cuma pernah mengikuti jadi panitia juga sebagai kayak rally pembalap segala macam. Memang godaannya besar. Saya sudah banyak melihat soal itu. Cuman saya yang menariknya dari umur 20 itu Pak Farid sudah jadi pembalap. Nah itu kan tidak ada pekerjaan atau salary yang masuk. Nah itu bagaimana untuk menata keluarga? Apalagi kan kemudian kan memiliki anak, ya kan? Perlu untuk biaya rumah tangga dan segala macam. Nah itu dari mana? Karena kan kalau sudah di rally mungkin hadiahnya tidak rutin dan tidak terlalu besar gitu. Nah, itu kalau dikaitkan dengan saya juga bisa dengan Ustazah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu
Nah itu Amin. kan kadang-kadang sebagai istri juga susah gitu. Ya, ya. Silakan Pak Farid. Ya, kalau cerita tentang pendapatan, jujur saja ketika itu saya disupport sama orang tua. Walaupun tidak panjang ya. Ada usaha yang saya juga bergelut di situ, saya dapat salary, tapi usaha orang tua. Cukuplah untuk makan istilahnya. Ya. Tapi buat hobi kurang nih. Saya dapat sponsor. Ya. Sponsornya itu memang saya merasa benar-benar banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat saya bisa seperti ini ya. Itu sponsornya ibu kandung. Kan biasanya di mana-mana ibu kandung yang melarang anaknya kalau ada hobi-hobi yang membahayakan. Ya. Tapi ini ibu kandung saya yang memberikan sponsor, sehingga berantem sama bapak saya karena bapak saya nggak setuju saya jadi pembalap. Ya. Gitu. Bisa berbahaya, bisa mati nih anak, dia bilang. Balapan katanya kan, kira-kira gitu. Tapi ibu saya bilang, daripada dia mati di jalanan, sama aja ngebut, mendingan balapannya udah sekalian. Jadi ibu saya memang yang kasih support, kasih sponsor, walaupun ibu saya waktu itu wafat usia muda ya, sekitar 43. Tapi ibu saya memang seorang pedagang. Dari dahulu kala, dia memang seorang pedagang, bapak saya juga. Sehingga tidak lama dari situ, saya dapat sponsor yang menurut saya itu durian jatuh. Bayangkan aja, ketika itu teman saya yang sudah insinyur, cerdas, kerja di perusahaan mewah, gajinya 500.000 sebulan. Saya jadi pembalap yang ugal-ugalan, artinya buang-buang duit kan jadi pembalap, beli itu buat ikut event. Gaji saya 2,5 juta tahun 89. Jadi ini teman saya insinyur ngapain sekolah nih, mendingan kamu aja jadi pembalap ya. Tapi kan nggak 101, nggak 1.001 yang punya kesempatan itu. Itu tadi, pokoknya kita tetap istiqomah dalam segala hal. Saya selalu ingin yang terbaik, apakah itu dalam bermuamalah, pekerjaan dagang maupun dalam bersosial. Lalu ada jalannya. Gitu. Sponsor dari ibu. Jadi kalau ibu bilang, awas ya, kamu pulang kalah, malu-maluin lagi, udah dikasih duit kalah lagi pulangnya. Oh jadi kalau lagi balapan bagaimana cara supaya menang? Kira-kira begitulah. Baik. Sudah cukup jelas ya Bu Erina? Ya, jadi Bu Erina tadi minta pendapat saya, gimana pendapat saya Bu? Ya, silakan Bu. Benar, dalam beberapa hasil penelitian itu terungkap bahwa faktor ekonomi ini menjadi satu hal yang memicu konflik perkawinan, bahkan memicu perceraian. Betul. Jika seorang suami tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga ya secara benar, maka ini akan memicu konflik dalam sebuah keluarga. Nah, tapi tadi Pak Farid sepertinya kedua orang tua beliau ini memahami, bahkan mertua juga memahami kondisi berdua ini. Beliau ini istri pada saat usia yang masih muda, belum mapan, makanya tadi disupport dengan menyediakan rumah. Ya secara finansial, rumah itu menjadi nomor satu, nggak mikirkan lagi soal sewa rumah, disupport dengan mobil, bahkan mungkin kebutuhan hari-hari pun disupport oleh kedua orang tua dan mertua gitu ya. Ini beruntungnya Pak Farid ini. Tapi pada faktanya memang dalam hasil penelitian begitu Pak Farid, faktor ekonomi ini menjadi satu hal yang cukup kita akui itu. Memicu perceraian dalam rumah tangga. Betul itu Bu Erina. Nah, tapi Pak Farid ya betul-betul sosok yang beruntung lah, yang harus banyak bersyukur kepada Allah ini. Betul. Banyak bantuan orang tua, banyak bantuan mertua yang juga pada beliau gitu ya. Nah, itu mungkin Bu Indah. Baik Ustazah. Sekarang pertanyaan selanjutnya untuk Pak Farid. Doa apa dan harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada para jamaah dan umat muslim khususnya? Doa tentunya yang paling utama adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatan yang diberikan. Rasa syukur, jangan sampai kita nih kufur nikmat. Jadi itu yang paling utama, bagaimana kita bersyukur kepada Allah dengan apa yang diberikan kepada kita,
Ya. Dan kita juga harus berdoa bisa menjaga amanah yang Allah titipkan kepada kita. Ya. Yang paling dekat adalah nikmat sehat yang diberikan Allah. Kadang-kadang kan suka komplain kalau dikasih sakit. Ya. Tapi di saat yang bersamaan ya, bagaimana kamu dikasih sakit? Rokoknya aja 2 pak sehari. Ya. Olahraganya nggak ada. Padahal orangnya cerdas, pinter. Tapi amanah yang ada di diri itu tidak dijaga. Jadi memang yang paling utama rasa syukur kita kepada Allah. Ya. Itu penting sekali. Baru banyak hal yang lain kita doakan bisa hidup panjang umur, tapi yang manfaat. Ya. Manfaat untuk orang banyak. Ya. Itu buat apa juga panjang umur tidak bermanfaat atau bahkan menumpuk dosa. Ya. Gitu. Nikmat sehat yang kita harapkan juga. Itu saja Ya. yang selalu saya berdoa. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa. Ya. Sudah hadir juga di sini Ustazah Iren Handono. Assalamualaikum, Ibu. Itu kakak saya, guru saya. Iya. Irene Handono itu. Ibu Irene. Silakan Ibu, ingin menyapa? Silakan Ibu Iren. Sudah saya unmute, ini Iren. Masih ter-unmute. Alhamdulillah. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget. Warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget Umin mendengar sejak dari tadi pemaparan tentang perjalanan hidup. Nih. Mulai dari pembalap sampai pejuang Gaza. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aduh, jadi malu saya. Ini adalah start untuk memasuki langsung ke dunia dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah, selamat. Selamat Farid, alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Ya Umi, terima kasih. Sama-sama. Spirit yang mengagumkan. Sama-sama Umi. Umi juga mengagumkan. Umi Irene Handono juga mengagumkan, punya spirit yang luar biasa perjuangan beliau. Dahsyat, betul. Umi masih banyak menimba ilmu. Umi masih harus banyak belajar. Alhamdulillah. Farid ini alhamdulillah Pak Farid itu adalah penasihat di Yayasan Irena Center. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Umi. Sama-sama. Sudah disapa, Masya Allah, tabarakallah. Ya, terus ya Umi. Ya, alhamdulillah. Senang banget Umi bisa ketemu di sini. Amin. Terima kasih atas kesempatannya. Ya Umi, sama-sama. Assalamualaikum Umi. Asril Umi. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Asril? Iya Umi. Insya Allah bulan depan ya Umi ya kita ketemu lagi. Insya Allah. Insya Allah. Ini ada sedikit cerita. Ya. Umi Irene ini kita rayu-rayu, kan tinggalnya di Bekasi. Kita rayu-rayu supaya kan memang kita bikin di kawasan Cibubur nih kompleks para pejuang, para pendai, para dakwah. Yeah. Kita rayu, Umi bilang nggak mungkin saya pindah dari Bekasi. Nanti umat saya di Bekasi gimana, kasihan. Alhamdulillah 5 tahun kemudian pindah ke kompleks kita di sini. Alhamdulillah. Ada ustadznya, ada ustazahnya, ada habaibnya, ada radionya gitu. Jadi alhamdulillah lengkap, jadi adem. Tapi lengkap. Tapi memang Umi sekarang lebih banyak fokus di mahatnya, di pesantrennya. Yeah. Di daerah Sentul ya Mi ya. Iya, daerah lebih Sentul. Sejuk, suasananya lebih adem. Iya. Dan banyak umatnya di sana. Para muamalah mu'alafah. Enak sekali tempatnya, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan COVID juga cepat pergi. Amin. 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 Baik, terima kasih kehadirannya Umi. Semoga Umi beserta keluarga dan para jamaah
yang ada di sini sehat selalu. Dan bagi yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Amin ya Rabb. Amin. Amin ya Rabb. Baik, ini pertanyaan terakhir nih buat Pak Farid. Ya. Pesan moral apa Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada para jamaah yang hadir pada malam ini? Baik ya. Jangan pernah menghitung perbuatan baik kita, amal kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mau dibandingkan kasih sayangnya Allah kepada kita itu unlimited, tak terhingga. Jadi jangan pernah, wah kita udah berbuat A, B, C, insya Allah kita akan jadi seperti ini dan seperti itu. Jangan. Tapi tetap yang seperti tadi Ustazah sampaikan, istiqomahan kita kepada Allah, mungkin tingkat keimanan, ketakwaan, mendekatkan diri kita kepada Allah ya dari banyak berbuat kebaikan-kebaikan. Gitu. Kita berharap dari sekian banyak kebaikan adalah yang diterima. Tapi jangan pernah berkalkulasi sudah sekian banyak yang kita lakukan dalam kebaikan, jangan. Bahaya sekali itu. Karena dibandingin kasih sayangnya Allah, nggak ada artinya apa yang kita sudah lakukan. Dan harus yakin bahwa Allah sayang sama kita. Tentunya dan Rasulnya Muhammad SAW. Itu saja pesan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Pak Farid, sebelum lupa nih, apakah Bapak merupakan salah satu owner dari Radio Rasil yang di Cimanggis? Oh ya, betul. Ini ada kaitannya sama masa kecil. Karena ketika saya kecil nih, mungkin yang generasi saya, umur 50 tahun, masih ngerasain kalau tinggal Jakarta. Kita dulu tuh dengerin 2 radio dakwah. Asafiyah sama At-Tahiriyah. Ya. Ketika di tahun 90-an tuh udah hilang. Itu kan di AM ya. Udah hilang, walaupun mereka masih ada sebenarnya, cuman udah ketutup sama FM dan euforianya lagu-lagu radio-radio yang musik lah. Ya. Nah, ketika di tahun 2000-an ke sini mulai lagi ada beberapa radio dakwah, baik di AM maupun di FM. Nah, atas dasar itulah saya juga kebetulan ada beberapa guru, habaib, ulama, kiai yang ilmunya mumpuni, tapi tidak mau mempublish diri. Akhirnya kita sepakat bikin radio dakwah. Karena dulunya kita tuh dari kecil sering banget dengerin radio Asafiyah. Itu dari saya ingat itu apa SD lah gitu ya. Udah dengerin itu dijejelin sama nenek saya kan Betawi tuh. Ini tuh dengerin radio ini Betawi, radio Asafiyah. Akhirnya keingetan, bikinlah ini Radio Rasil sampai saat ini. Dan alhamdulillah nggak ada iklan. Jadi hidupnya memang dari donasi. Walaupun ada iklan-iklan sedikit, tapi itu sifatnya infak, tidak kita pernah tetapkan. Alhamdulillah berjalan, dan udah banyak beberapa cabang, ada di Sukabumi, di Batam, di Banyuwangi, di Jawa Tengah, di Jogja ya. Dan itu terus berkembang, dengan harapan bisa kita suarakanlah dakwah dari situ. Nah, begitu. Pak Farid, Jadi terlihat bahwa beliau ini sudah menjalankan dakwah bil lisan sekaligus dakwah vokal. Oh ya Pak Farid, karena Dr. Yose Rizal jurnalis, ya kebetulan Dr. Yose Rizal ini kan orang Minang nih, Sumatera Barat. Betul. Nah, saya berdekaka dengan Dr. Yusri Diane jurnalis. Nah, saya teman baik sama Dr. Yusri Diane ini. Hari ini dia hadir dalam Zoom. Riri. Betul. Sekarang dalam Dr. Yusri, Dr. Riri mau menyapa Pak Farid ini, silakan. Oh ya, nah, ini Riri senang hati. Teman baik saya beliau ini, silakan Pak. Pak Farid. Dr. Riri apa kabar? Masih ter-unmute, Bu Riri. Speakernya belum terbuka. Mikrofonnya Ibu. Mic-nya belum terbuka, Dok. Mic-nya. Oke. Mute-nya Ri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Riri. Pak Farid dan Ustazah Ul Amir Syah, luar biasa, berkah. Amin. Doain ya. Masya Allah. Ini kayaknya dalam perjalanan nih. Iya, kebetulan pulang praktek, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Sehat Bu Riri ya. Alhamdulillah, luar biasa. Iya, iya. Covid di sana mungkin nggak seperti Jakarta kali ya? Kenapa Pak?
COVID nggak seperti di Jakarta mungkin di sana, di Padang? Enggak macet. Padang biasa kok Pak, alhamdulillah lancar. Ya. COVID-nya, COVID maksudnya di COVID. Oh, COVID-nya meningkat. Oh, meningkat juga ya. Hati-hati dok. Ya. Oke, Pak Farid. Ya, hati-hati dokter Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, keluarga. Amin. Amin. Ya, Assalamualaikum. Amin. Jadi beliau ini teman baik saya nih Pak Farid sejak remaja. Masya Allah. Saya ingat Bu, ada cerita almarhum Dr. Yose. Ya. Ketika itu ada pemilihan gubernur di Padang, ya. Sumatera Barat ya. Terus dia diminta oleh tokoh, semua tokoh minta. Ya. Lagi punya rapat, ada bandar di balik itu untuk biaya kampanye. Terus Yose nanya, almarhum nanya, terus nanti lanjutnya gimana? Ya kalau udah jadi bikin balik modal lah bang. Oh bubar aja udah nggak usah, nggak perlu saya gitu. Ditolak mentah-mentah. Iya, bertentangan dengan Dr. Yose itu ya. Iyalah, ada bandar di baliknya terus mau ngatur lagi ntar kalau jadi menang. Ya. Ada satu pertanyaan saya ini untuk Pak Farid, Bu Indah. Ya. Apa pengalaman spiritual Bapak? Pernah nggak Bapak itu menghadapi situasi yang sulit, tapi pada saat itu ada pengalaman spiritual yang istimewa, di mana saat itu Bapak betul-betul sangat-sangat merasa begitu dekat dengan Allah? Gitu. Ada nggak kejadian yang seperti itu yang Bapak alami? Ya, ada. Ada dua. Pertama, ketika saya usia 14 tahun, 15 lah, masih SMA ya. Itu saya diajak pergi haji sama ibu saya sama bapak saya. Saya menjalankan secara emosional karena hakikatnya belum ngerti, maksudnya belum maksimal lah. Ikutin apa yang diperintahkan oleh orang tua. Pokoknya saya jalanin maksimal. Lalu yang paling saya betul-betul ngerasa dekat sekali ketika saya ditinggal oleh ibu. Saya sudah menikah, baru punya anak satu, usia 26 tahun. 24 tahun, 25 tahun lah. Ibu saya wafat. Nah, di situ tuh saya benar-benar antara, kan adik-adik banyak, orang tua, bapak sakit. Itu betul-betul saya mengetuk pintu Allah secara, antara kenapa dipanggil, tapi ya memang ini udah ketentuan. Terus bagaimana saya menghadapi ini, istri, anak, adik. Kalau hitung-hitungan materi berkecukupan. Nah itulah, walaupun ibu saya tuh pergi dalam usia muda, tapi motivasinya tuh dahsyat gitu. Saya pernah sekali ingat yang nggak pernah lupa, jangan kamu tangisi orang yang mati. Tapi tangisilah orang yang kehilangan akal. Terus saya dengan lugunya nanya, yang kehilangan akal apa sih ini? Yang orang goblok, katanya bodoh, itu kamu tangisin tuh. Kalau bodoh sama goblok, tangisin. Gitu. Tapi kalau orang mati, jangan kamu tangisin. Gitu. Jadi kamu harus cerdas. Gitu. Nah itu tuh omongan-omongan, nasihat-nasihat, walaupun periodenya pendek ya bersama ibu, tapi benar-benar mendasar. Gitu. Nah, saya lagi antara frustasi, galau, ditinggal ibu, ya, yang memang bisa bayangin nggak seorang ibu ya sponsorin balap juga, segala macem deh. Gitu. Terus pergi. Tapi itu mungkin jadi termotivasi di diri saya sehingga insya Allah ya sampai akhir hayat bisa istiqomah gitu. Gitulah Bu. Jadi memang saya ini anak ibu banget gitu sebenarnya gitu. Tapi mudah-mudahan jangan cengeng. Gitu. Harus jadi pemberani. Begitulah Ibu. Ya, yang kalau paling mendasar dalam situasi sulit Bapak menjadi relawan, ada nggak pengalaman spiritual yang sangat berbekas oleh Bapak? Ada. Ya. Ibu bisa bayangin nggak? Ini di Gaza nih, di Palestina. Sampai buka jaket tuh, semangat ceritanya nih. Kita prepare rumah sakit ini nih, buat saya kan gede banget nih. Karena saya udah bisa ngitung. Nantinya tuh berkesudahan akan memakan biaya hampir 60 M. Duit kita cuma punya 15. Ini duit dari mana nih sisanya nih? Walaupun para tokoh di dalam bilang, itu nanti Allah akan atur. Oke lah, udah saya ikutin aja semuanya nih.
Saya kan nggak mau nanti ini pekerjaan jadi mubazir, jadi enggak, jadi mangkrak lah gitu. Saya pengennya tuh yang realistis punya duit 15 M, kita bangun aja ya kayak ruko gedean dikit lah, rumah sakit kayak puskesmas gitu. Tapi ini nggak mau. Apalagi almarhum Dr. Yos ya udah kayak punya duit 10 gunung. Pokoknya kita mesti bikin yang mewah, Pak Farid. Duitnya dari mana? Dari Allah, ntar datang, bilang gitu. Nah itu saya banyak bergaul sama beliau seperti itu ya, sama teman, bahkan orang-orang teman-teman di Gaza gitu. Karena Indonesia itu besar sekali. Rakyat Muslim terbesar di Indonesia pasti uangnya ada katanya. Yang penting memang kita benar-benar lurus gitu, jangan banyak kisi-kisi. Nah, ini rumah udah didesain, rumah sakit udah didesain, udah rapi. Ini udah dibantuin. Begitu kita mau mulai disuruh tender, makan lagi waktu 3 bulan. Tender pakai bahasa Arab, mana ruwet banget lagi, saya nggak bisa bahasa Arab nih. Paling juga 25% bahasa Arabnya. Dipakai tender nih. Walaupun di Gaza itu konflik, tapi prosedur administrasi ketatanegaraan itu keren. Kenapa saya bilang harus pakai tender? Supaya nggak ada fitnah. Kalau nggak ada tender, penunjukan kalian nyumbang dapat sumbangan berapa, saya nggak tahu. Suka-suka kalian menjual kami di sini. Kira-kira begitu. Dan itu ketat. Dan itu banyak sekali quote and quote relawan-relawan yang memang menari di atas penderitaan. Ratusan. Gitu. Nah, akhirnya kita ikutin lah prosedur itu. Dan kita terdaftar di sana. Mercy terdaftar. Setelah ini selesai, kan kita mau mulai ngebangun. Udah ikut tender $1 juta waktu itu. Kita pakai orang lokal waktu awalan. Pas saya udah keluar dari Gaza, kan ada teman-teman yang mengawasin. Baru sampai di masjid di Kairo, ditelepon dari Gaza. Pak Farid, kenapa? Ini gambar diputer. Hah? Diputer? Kenapa diputer? Saya bilang. Iya, dia bilang nih desainnya jelek, diputer. Jadi yang mukanya ngadep sini, pokoknya bikin ruwet. Itu tuh mesti ngerubah gambar keseluruhan, menunda pekerjaan, udah masuk Gazanya setengah mati, nungguin berminggu-minggu, berbulan-bulan, kadang 2-3 bulan baru bisa dapat izin. Nah, ini sampai sekarang ini kita minta izin belum dapat. Terus diputer. Itu saya frustasi. Ini emang pantas nih diserbu sama Israel. Orangnya kayak begini nih. Aduh, sampai kebakar nih. Itu biasanya yang paling marah kalau gitu-gituan Dr. Yose. Itu saya telepon Dr. Yose, dia bisa almarhum ngademin saya. Pak Farid, sabar, ini perjuangan. Enggak deh dok, ini saya udah kasih perintah nih anak-anak. Keluar aja udah. Besok pagi keluar dari kita, tinggalin ini proyek. Udah nggak karu-karuan saya bilang nih. Rupanya, maksudnya, aduh, meledak. Cuman abisnya saya nangis. Saya bilang, ya Allah kenapa begini? Ini dahsyat amat setan, saya bilang nih godaan. Kita mau berbuat baik, udah rapi, udah di ujung, udah ibaratnya nih kalau balapan nih udah line up, udah tinggal gibarin bendera, bisa stop lagi, suruh matiin mesin. Kan kurang ajar gitu. Bahkan bikin akhirnya karena kita punya kedekatan sama pucuk pimpinan, besok paginya nih anak-anak di dalam Gaza inisiatif ketemuin mereka. Kita disuruh keluar karena ini dirubah gini nih. Dia bilang tutup border. Relawan Mercy nggak boleh ada yang keluar. Apa yang kamu mau lakukan? Ini perintah dari saya. Ismail Hania yang kasih perintah. Oh itu orang kementerian takut. Rupanya ada satu bu problemnya. Kita belakangan baru ketahuan. Saya nggak sebutin ada vaksinnya yang minta upeti. Oh gitu ya. Jadi semua tuh dianggap NGO ini pasti profitnya gede. Gitu. Padahal kan kita lillahi ta'ala ini kita kerja. Gitu. Benar-benar karena Allah. Nah, belakangan ini mereka kan ngelihat kita. Ngelihat perjalanan kita, ngelihat ikhtiar kita seperti apa. Ini mohon maaf, bukan mau ria, bukan mau menyombongkan diri. Itu sampai mereka bilang, yang seperti kalian lakukan, sudah tidak ada lagi zaman sekarang. Kecuali zamannya Rasulullah. Itu yang ngomong tuh para petinggi di sana, para pejuang. Bukan para birokrasinya ya. Kan memang ada para pejuang yang memang mengatur perjalanan perjuangannya. Ada juga mereka yang ada di level pemerintahan. Nah, ini kan kita berurusan sama orang pemerintahan. Gitu. Dan alhamdulillah selama perjalanan Mercy melakukan muhibah ini di Palestina, di Gaza khususnya, kita tidak pernah nginep di hotel. Kita selalu, kalau sampai di Kairo nginepnya di Wisma, kalau sampai di Gaza kita sewa rumah,
sewa semacam apartemen kecil yang itu jauh lebih murah. Ketika basement kita udah jadi, kita tinggal di basement rumah sakit. Dan ketika rumah sakit sudah jalan sekitar 50%, kita minta lahan di dalam rumah sakit untuk bikin wisma, dan itu dikasih. Jadi kita sekarang udah punya wisma, ada 3 lantai, Wisma Yose Rizal namanya. Dan itu artinya perjalanan kita lah di dalam mengemban amanah-amanah yang dititipkan oleh kita. Memang problemnya di Mercy cuma satu. IT-nya masih rada-rada jadul, mempromosikan perjalanannya juga nggak maksimal, tapi takut juga dilematis. Nanti kalau promosinya terlalu maksimal, sangkanya mau apa ya itu kadang-kadang nih pola pikirnya masih ada yang harus, karena dunia IT kan berevolusi terus, berkembang terus. Kan informasi ini kan harus benar-benar sampai kepada seluruh masyarakat lah gitu. Jadi satu lagi yang saya perlu sampaikan dalam kesempatan ini, rumah sakit kita ini, khususnya di Wisma kita ini, tempat para faksi yang ada di sana datang curhat. Karena apa? Kita tidak pernah memanjakan kepada satu kelompok. Semuanya kita rangkul. Dan memang ini pesan juga daripada almarhum, rumah sakit ini adalah memang pusat kesehatan. Tapi yang lebih penting lagi, ini adalah menjadi benchmark, menjadi pijakan kita bersama-sama, insya Allah masuk ke Yerusalem. Jadi buat ingatan untuk masyarakat Indonesia. Karena apa? Sudah 90 alumni yang ikut ambil bagian di dalam pekerjaan rumah sakit, sekarang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka bisa menyampaikan perjuangan-perjuangan daripada bangsa Palestina yang masih terjajah. Kita harap dalam waktu dekat mereka bisa merdeka dan punya negara sendiri, insya Allah. Amin. 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 Ya, alhamdulillah. Begitulah, Ibu. Silakan Bu Indah. Ya, baik. Terima kasih Pak Farid. Ya. Sebelum kita akhiri, ini ada info tentang kajian Pejuang Subuh yang akan disampaikan oleh Pak Syahidin. Silakan Pak. Ya. Ya. Baik, Ustazah, Pak Farid, mohon izin Pak Syahidin pengumuman untuk kajian kita esok hari. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah besok pagi ba'da subuh, yaitu pukul 5.30 sampai pukul 7, kita akan dibersamai dengan Dr. Lutfi Fatwa MA. Kita akan membahas dengan tema memperhatikan kekuasaan Allah dan berusaha mengendalikan diri. Dan di hari Ahadnya kita melanjutkan tadabbur Quran kita, yaitu masuk surah Ali Imran ayat 108 sampai dengan 111, yaitu bersama Ustadz Afdoli Ali Rahman MA. Silakan dengan jam yang sama, yaitu pukul 5.30 sampai pukul 7. Dan selanjutnya setelah kajian Ahad pagi, kita akan diajak keliling ke mancanegara, yaitu kali ini kita akan ke Belgia, yaitu kota Brussel, ibu kota Uni Eropa. Kita akan dipandu oleh Bapak Sulaiman Syarif, yaitu Wakil Dubes LBBP RI untuk Belgia. Insya Allah nanti akan dipandu juga oleh Bapak Fadian. Dan ini adalah info dari kegiatan kita, yaitu Divisi Pendidikan Pejuang Subuh. Alhamdulillah, kegiatan kita Buddha Iqra sudah masuki batch ke-6 dan ke-7. Batch ke-6 sudah berjalan pada hari Ahad kemarin, dan nanti insya Allah pada Ahad besok tanggal 27, yaitu khusus kerjasama Yayasan Pejuang Subuh dengan Yayasan Puspita dari Rumah Sakit Pondok Indah. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin ikut kajian Buddha Iqra, silakan daftar di batch ke-7 dengan ketik Iqra, kirim ke nomor admin 0811 17 30 114. Silakan ditunggu untuk memperbaiki bacaan kita. Dan selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dalam dakwah kami atau program sosial kami, silakan menyalurkan donasinya, yaitu ke rekening Pejuang Subuh secara langsung, yaitu Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451 72 2020 101, atau bisa menghubungi bendahara kami Bapak Irwan Primaditya di nomor 0811 828 246. Kami ucapkan
Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu yang telah menyisihkan hartanya untuk mensupport kami untuk kelangsungan dakwah kita di Pejuang Subuh. Insya Allah akan menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu semua. Silakan kami tunggu partisipasinya. Terima kasih itu Mbak Indah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farid, Ya. terakhir nih, Pak Farid kan salah satu owner dari Radio Rasil. Ya. Tim Pejuang Subuh boleh nggak belajar gitu ke sana, diundang, bagaimana cara untuk menyajikan kajian yang menarik gitu. Jadi berbagi ilmunya Pak Farid gitu. Dengan senang hati, boleh banget gitu ya. Cuman kan suasana masih COVID nih. Iya, nanti setelah kalau setelah agak redah ya. Sama boleh, Ustazah ya, Ustazah, jangan lupa ya. kita mau belajar ini di Radio Rasil. Iya, dengan senang hati. Kan di depan radio kan ada usahanya istri saya juga tuh yang di gardening. Iya. Ya, nanti kan bisa di situ. Memang sebelum ada pandemi itu kan saya ada rumah pendopo. Itu memang setiap minggu ada pengajian. Tapi setelah ada COVID ya udah hampir setahun lebih ya, masuk tahun kedua, di stop dulu. Iya. Gitu. Mudah-mudahan senang hati. Berlalu ya Pak. Amin, 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 amin ya Rob. Sebelum acara ditutup, kita mohon kesediaan dari Ustazah untuk berdoa, memimpin doa, amin. Dan minta doanya untuk istri Pak Farid yang saat ini sedang sakit. Silakan amin. Ustazah. Amin. Dan bagi saudara-saudara kita, baik yang sehat lainnya maupun yang sedang sakit, silakan Ustazah. Ibu Ustazah sepertinya keluar sebentar nih. Oh. Lagi break. Udah saya panggil. Oh ya, sambil menunggu waktu, tadi Pak Farid sempat bahas soal jilbab Palestina ya Pak ya? Jilbab. Mercy bikin jilbab Palestina? Enggak ya. Scarf. Oh, scarf Pak. Oh, scarf. Ya. Enggak, bukan. Tadinya saya mau pakai scarf Palestina. Iya. Ada di rumah, di dalam. Saya kan dalam mesti pakai APD masuknya. Kan ibu lagi COVID. Gitu. Jadi keburu-buru tadi. Nggak jadi ngambil deh. Ini Pak, yang ini. Kalau ini iya. Ini produk dari Mercy, betul. Mungkin Bapak bisa sedikit kasih clue atau informasi bagi jamaah yang ingin beli. Oh iya. Ada Mbak Luli. Mbak Luli. Nah, ini ke Mbak Luli nih. Pemesanan tuh. Mas Budi udah tahu tuh, Mas Fadian. Sebentar. Iya betul. Bukan hanya scarf, ada banyak yang lain. Cuman kayaknya udah mau habis deh scarfnya. Saya dengar tadi di grup tadi siang. Nah, bagi Bapak Ibu, para jemaah yang ingin membeli, di sini tulisannya jilbab ya. Palestina seharga 175.000 terbuat dari bahan voal. Jadi nanti mungkin bisa disampaikan, dihubungi ke pemesanan 081 1990 176. Nah, ini sudah hadir kembali Ustazah. Mohon untuk memimpin doa Ustazah dan mohon doa untuk istri dari Pak Farid yang saat ini sedang sakit Ustazah. Silakan. Ya. Amin. Mikrofonnya Ustazah. Mic-nya belum dibuka Ustazah. Belum. Sudah ya? Ya, silakan. Ya, udah. Baik ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami beserta dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Amin ya Rabb. Ya Allah, hari ini begitu banyak saudara-saudara kami yang sedang sakit, termasuk istri Bapak Farid Talib, ya Allah. Untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, ya Allah, di seluruh dunia, tolong sembuhkan mereka, ya Allah. Engkau yang mendatangkan penyakit, Engkau pula yang maha menyembuhkan. Ya Allah, hari ini begitu banyak saudara-saudara kami yang sedang dizalimi, ya Allah, oleh orang kafir, oleh orang-orang yang membenci Islam, ya Allah. Amin ya Rabb. Selamatkan mereka dari kehancuran, ya Allah. Selamatkan mereka dari kehancuran, ya Allah. Ya Allah, hari ini begitu banyak saudara-saudara kami yang bertugas, ya Allah, dalam tugas kemanusiaan. Tolong ya Allah, beri mereka keikhlasan, kesabaran, kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan tugasnya, ya Allah. Ya Allah, hari ini begitu banyak saudara kami yang sedang dilanda kemiskinan dan kelaparan dan lain-lain sebagainya, ya Allah. Tolong hadirkan tangan-tangan Engkau untuk menolongnya, ya Allah. Ya Allah, hari ini begitu banyak saudara kami yang sedang mengalami konflik. Tolong ya Allah, beri solusi dari konflik mereka hadapi, ya Allah. Ya Allah, hari ini begitu banyak saudara kami yang sedang tersesat, ya Allah. Tolong ampuni dosanya, ya Allah. Berilah mereka hidayah, ya Allah, untuk bertaubat kembali ke jalan yang benar dan hijrah dalam makna yang sesungguhnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana ahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana hamilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih yang sebesar-besarnya Indah sebagai moderator beserta seluruh tim pejuang subuh, dan juga Ustazah mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Pak Farid Talib. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan tadi insya Allah bermanfaat bagi para jemaah yang hadir saat ini, dan semoga perjuangan Bapak terus dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah. Amin. Amin ya Rabb. Akhir kata, mohon maaf lahir batin apabila Indah ada salah ucap, salah sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farid, semoga tetap semangat, tetap sehat. Iya, Ustazah.